Oke, selamat siang menjelang sore di podcast kita yang ke-6 bersama saya Imam Ganteng di Ngebom Ngobrol Enak bareng Om. Om Tidus, apa kabar? Baik Om Imam. Oh inilah ini sohib gue nih yang kedua nih bro. Om Opang lagi dapat kerjaan, jadi gue coba minta temenin lu dulu nih ya hari ini, khusus untuk ya kalau bagus kita lanjut lagi. Oke, kita kedatangan narasumber yang keren kalau kata gue, Nus. Dia ini pemain udara dan apa ya, kalau gue bilang oke lah, ilmunya kalau di dunia persilatan tinggi lah ilmu udaranya, karena ya jualannya udara doang sih emang. Tapi sekarang ya tapi udah merambah kemana-mana nih, udah kontainer segala macam, dia sewa kapal pesawat juga dia deh. Nih. Oke, selamat datang Om Rahman di podcast kita Ngebom. Makasih ya Om, waktunya sudah disempatin di sore hari ini datang ke kita. Gimana Om, sehat kah kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Om Imam, Om Tinus. Jadi thank you udah dikasih kesempatan buat hadir ke sini dan bisa ngobrol-ngobrol lah mengenai udara yang selama ini mungkin nggak pernah banyak orang tahu. Iya, jadi kemarin gue tuh ngundang pemain kapal LCT, pemain tracking ya, terus ada lagi pemain apa tuh? Kargo retail Om Heru. Nah sekarang pas nih orang udara yang gue panggil nih. Jadi teman-teman kalau pengen tahu tentang udara nih, lo orang harus nonton nih. Di sini gue kupas tuntas tentang pengiriman udara dan basic pesawat itu pertama kali di Indonesia ya Om ya. Yeah. Nah, oke, Om terima kasih. Silakan, gue pengen tahu perjalanan Om Rahman sendiri di dunia logistik, terutamanya di udara ya. Yeah. Itu apa sih sampai Om bisa ngebangun DAC ini di khususnya di udara layanannya gitu? Jadi pertama kali mulai bisnis atau membuka wirausaha itu dari tahun 2009. 2009. Jadi sampai sekarang itu ke 2025 itu kurang lebih udah berapa ya? 16 tahun. 16. Ya, 16 tahun. Ya, 16 tahun. 16 tahun dari zamannya masih ngetik di pinggir landasan, di bawah pohon, DPR di bawah pohon rindang. Sampai sekarang udah banyak sistem dan segala macam ya ngalamin. Jadi dulu tuh mobil Espas ya kita jadiin buat ngetik, ya DPR lah di bawah pohon rindang lah. Jadi nggak karyawan, berarti langsung usaha lu ya? Dari sebenarnya waktu pas lulus kuliah masuk ke Philippine Airlines. Oh, kerja dulu. Kerja di Philippine Airlines itu Jakarta, Singapura, Manila, stay di Jakarta, Singapura, Manila, Dubai, stay Singapura, Manila, Dubai, stay di Dubai. Habis dari situ balik ke Indonesia, ya bikin usaha pengiriman barang karena yang dilihat yang akan stabil tanpa berubah rasa, berubah warna, itu ya cuma di jasa pengiriman. Kalau kita F&B kan jatuhnya orang ada yang FOMO, ada yang nyoba-nyoba lah. Betul. Kayak gitu. Jadi mempertahankan sesuatu itu tinggal bagaimana mempertahankan sebuah servis, bukan bagaimana mempertahankan sebuah sesuatu yang pada akhirnya jangka pendek. Berarti emang jasa pengiriman ini emang plannya panjang ya? Ya. Nggak ada putusnya. Ya. Iya benar sih, kalau mau sekalipun perang Nus, logistik tetap ada. Ya kan ngirim alkes juga bisa ya kan. Ya. Ngirim senjata juga bisa. Nah itu nggak, logistik tuh nggak ngirim alkes doang, lu ngirim bantuan juga itu udah masuk logistik itu. Tuh, terus perjalanan itu sampai di titik mana DAC berdiri tuh Om? Jadi kalau DAC-nya sendiri berdiri di 2017. Jadi baru berarti ya. Jadi kalau dari 2009 itu namanya dulu Summer Indoraya. Mulai bikin usaha jasa pengiriman Summer Indoraya, terus habis itu ngerambah bikin properti, terus nambang juga, bikin kandang ayam. Buset, lu bisa jadi sapaan. kontraktor juga ya kan. Jadi
fase 2009 sampai 2017 itu kalau dibilang tingkat kegagalan itu setebal buku Yellow Pages. Iya. Tapi keberhasilan hanya setipis kertas HVS. Asik. Hanya orang-orang yang merasakan atas keberhasilan diri kita. Tapi kegagalan begitu banyak orang yang akan melihatnya. Betul. Sampai pada akhirnya sekarang dikumpulin lagi. Dulu tuh masing-masing nih habis ngerjain ini gagal, bikin yang ini, bikin yang ini, bikin yang ini. Jadi Nah, nggak ada putus asanya ya. iya, jadi terus tuh usaha tuh mana yang kira-kira bakal jadi satu hal yang stabil jangka panjang. Nah, akhirnya udah nyobain tambang pasir, tambang batu bara juga sudah, tambang nikel juga sudah. Warung kayak kopi? gitu. Warung kopi belum? Warung kopi udah. Udah. Tapi warung kopi di pinggir jalan, bukan tengah jalan, Pak. Berarti. Nggak berani, Pak, bikin tengah jalan, Pak. Terus sampai di titik berarti lu coba bisnis semua hal ini ya? Ya, Penambangan lah, terus Ya. sampai tadi ada kontraktor juga kalau Iya. nggak salah ya. kontraktor juga segala macam. Terus bisa balik lagi ke logistik. Itu momennya dirasakan dari semua yang dijalanin sampai IO, WO, advertising udah dijalanin semua sampai finalnya ketemu satu titik start lagi dari logistik. Oh. Nanti sudah mulai keukur lagi, ketemu lagi, itulah sekarang sampai dia namakan DAC Group Oh. karena pengalaman masa lalu dikembalikan lagi, tapi dengan skup yang lebih Rapi lah ya. lebih rapi, lebih profesional dan lebih punya dasaran dan punya tujuan. Kalau kemarin emang masih nyoba, ngambil nyoba, ngambil nyoba, ngambil nyoba. Jadi emang nyari gagal karena gini. Kita itu sebagai manusia itu memang harus menghabiskan masa kegagalan. Betul. Di dalam masa kegagalan disitulah kita akan menemukan pengalaman. Umur tidak menjadikan satu ukuran ketika memang dia belum pernah gagal. Banyak pegawai yang pada akhirnya setelah pensiun bingung Mau mau ngapain. Iya. Akhirnya banyaklah orang-orang nawarin ini, nawarin itu dan segala Padahal, macam. padahal usaha tuh nggak mandang umur loh. Betul. Pengusaha KFC aja di umur berapa dia baru? 67. Kan? 60-an. Lu bayangin dari muda dia tuh bolak-balik ditolak ya kan? Ya udah. Terus sampai di pembelajaran beberapa bisnis itu apa yang lo ambil Om? Yang diambil memang ilmunya. Kalau belajar Selain pengalaman ya? Kalau kita belajar dari motivator, dia akan nunjukin keberhasilan, Iya. tapi dia nggak akan nunjukin kegagalannya. Betul. Itulah kenapa aku sama tim itu selalu mengajarkan mengenai gagalnya. Selalu dikasih tahu ini loh, kalau di sana itu jalannya buntu, tapi terkadang jiwa muda penasaran, Pak. Iya. Ya kan? Kalau belum mentok belum belum berhenti. mentok, belum berhenti. Jadi makanya kenapa akhirnya satu kondisi tertentu sering memberikan satu arahan-arahan. Contoh kayak misalnya habis dari 2017 termasuk waktu itu dari 2017 itu mulai jadi consulting ceritanya karena Jadi ya ya gue pernah Ya. dengar lu juga ya. Semasuk PCI pernah di coaching sama dia nih. Begini nih orangnya nih. Padahal kalau lihat dari ceritanya itu bisnisnya nyobainnya macam-macam nih. ya Saya lihat terus tiba-tiba kok ya kayak tadi Om Imam nanya itu kan balik lagi ke logistik juga gitu kan. Jadi nggak fokus dong Bang. Om pada saat itu. dulu waktu itu kan karena memang nyobain. Kalau sekarang itu kan sudah mulai menata dengan jauh lebih profesional. Profesional. Contohnya adalah kalau kita mau mulai sesuatu, yang kita cari itu bukan profit, tapi needs, kebutuhan. Dan tiliklah sebuah manajemen risknya. Mau nemuin profit, jangan ngitung profit, tapi hitunglah manajemen risk. Kalau terpakai, kita masih dapat profit. Kalau tidak terpakai, profit kita jadi 2 kali lipat toh. Iya. Nah, itu Om, cara tuh, ngitung profit. Apa Om? Diulang lagi tadi. Kalau mau menemukan apa tadi tuh? Kalau mau nyari profit, Jadi profit Hitung di manajemen risk. itu di manajemen risk. Ya. resikonya. Oke, resikonya. Ya, Oke. karena tidak ada bisnis yang tidak ada resiko. Betul. Oke. Dan tidak ada bisnis yang tidak dikurangi resiko. Semua beresiko tinggi. Tinggal mana yang ukurannya mampu kita hadapin resiko tersebut. Oke, berarti sebelum memulai itu kita ke belakangnya itu dulu ya yang dipikirin resiko ya. Ya, Risknya resiko baru ngomongin yang tadi profit itu. ya. Oke. Profit itu hasil akhir kok. Oke. Profit itu hasil akhir. Istilahnya Jangan dihitung sebenarnya. Bonus lah. Bonus. Setelah kita Dividen. lewatin ini
ya pasti ada bonusnya. Iya. Ya kayak gitu. Kita ngitung di atas kertas 10.000 misalnya, tapi mungkin finally bisa cuma jadi 5.000 karena kita nggak ngitung manajemen risk. Tapi pada saat kita ngitung manajemen risk, mungkin tadinya profit 10.000 bisa jadi 20.000. Karena resiko yang kita masukkan dalam komponen biaya itu jatuhnya tidak terpakai. Betul. Oke. Jadinya kan 2 kali lipat. Itulah kenapa anak-anak DAC kadang suka bingung. Pak, harusnya kan profit cuma 10.000 Pak. Kenapa jadi 20 Pak? Karena manajemen risk sudah dihitung, kita nggak pakai. Kalau itu hitungan project. Semua all Termasuk All. reguler. masuk reguler. Kalau reguler kita kemahalan nggak laku juga, bro. Kan tidak dihitung, kan kita ngitung global. Kalau reguler itu kita ngitung global. Oh. Kalau project menghitung one shoot. Oke. Tapi kalau misalnya Bisa tuh reguler dihitung global. Bisa dihitung Wah, gua global. harus banyak belajar. Ya, Bisa. Justru itu yang menariknya dari Om Om Rahman. Om Rahman. Itu Dia berpikirnya bukan profit gitu loh. Tapi malah memikirkan mundur ke belakangnya untuk resikonya dulu nih. ya, Artinya gue hitung lah ya sampai Ya. detail. ya. Gitu. Apalagi tadi saya lihat bukunya, ini detail banget ini. Beneran sampai historinya ditulis dulu. Gitu. Jadi sebelum masuk pembahasan gitu, kalau saya lihat sepintas ya tadi. Berarti memang Om Rahman tuh udah Menjiwai di bidangnya. menjiwai di bidangnya dan juga detail orangnya. Oke. Karena Sama. dia dimulai bukan, kadang gini ya, orang selalu berpikir untuk memulai sesuatu kan duit. Padahal itu nanti Iya. kita ngitung dulu resikonya. Dari resikonya baru kita, ya kalau benar jalani resiko itu dan kita bisa minimalis, pasti kan akan bonus dengan datang atau uang akan profit datang dengan sendirinya. Iya. Maksudnya begitu ya? Betul. Oke. Itu ilmu juga sih itu. Tapi ada juga sih pengusaha yang modal nekat. Jadi ya gue jual 10.000, ya gue tahu gue lempar ke vendor A 3.000 misalkan. Marginnya 7.000. Padahal di situ ada komponen-komponen lain. Ya. Nah itu yang salah satunya yaitu broker kalau bisa gue bilang ya. Yang belum punya perusahaan, dia nggak mikirin gaji karyawan, dia nggak mikirin apa segala macam, dia bisa ngancurin harga nih. Itu sebenarnya yang dipikir. Yang penting makan hari ini. Iya, itu yang kadang-kadang anjrit nih gimana nih, gue udah ngasih harga sekian dibantai sekian kan. Tuh. Kayak gitu-gitu sih kalau di dunia logistik kayak gitu, Nus. Ada yang lebih murah lagi gitu loh. Oke, balik ke jalurnya. Oke. Sampai di DAC sendiri ini mulai di 2017 memulai bisnis logistik nih ya, Ya. langsung main udara. Memang dari 2009 udara. Udara. Iya. Oke. Enggak berubah. 2017 lebih dalam lagi lah ya. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi mulai dari sampai di Covid itu. Sampai di Covid. Nah, Covid tuh dapat kerjaan banyak lu udara tuh sebenarnya. Pesta pora, Pak. Ada tuh ya, Pesta macam-macam ya. Kan penumpang nggak ada tuh pro Covid, nggak Barang boleh jadi terbang. isinya ya. Jadi gue pernah ngeliat barang tuh diikat di seat belt, bro, Ya. di bangku kursi, penumpang. Kursi Penumpang. Iya, di penumpang. Itu bisa itu ya? Bisa. Itu bayarnya tiket apa gimana itu? Kilo? Sebenarnya jatuhnya itu charter satu pesawat. Oh. Tidak dihitung per kilo. Jadi misalnya si A yang mencarter, nanti si B yang membuat Itu retailnya. komersil kan? Pesawat Komersil. penumpang. Pesawat penumpang. Berapa ton itu kuatnya? Kuat sampai dengan 15 ton. Gile. Ada yang di bangku pesawat, ada yang di bawah di kompartemen. Masuk Jadi bagasi dilihat. berarti. Oh, Ya, iya. artinya gini, Oke. kalau karus-karus biasa yang tidak menggunakan packing kayu, itu duduknya di atas. Oh. Jadi gantiin penumpang. Buat jalur jalan kakinya si pramugari diisi juga tuh? Enggak, Oh enggak ya? karena enggak ada pengamannya, Pak. Kayak di bis zaman dulu kan. taruhin papan. Biar bisa diikat lagi itu kan Ya. lumayan. Terus berarti wah gila itu. Charter berarti itu jatuhnya ya. Charter. Satu pesawat 15 ton. Ya, Lu udah pernah dapet itu, Bro? 1 bulan 4 kali, Pak. Wah. Lagi zamannya COVID ya 1 bulan 4 kali. Karena kebutuhan Itu e-commerce kebanyakan ya. Enggak juga. Alat-alat kesehatan terutama. Iya, karena Gitu, itu alat yang saat itu kesehatan. dibutuhkan ya. Ya, kan Hmm. kalau yang alat-alat kesehatannya kayak mesin-mesinnya kita pakai pesawat freighter, charter pesawat freighter. Ada lagi tuh. Ada ya? lagi. Karena kan ada 2 tipe ya. Sebenarnya komersil yaitu mix dengan passenger, dengan penumpang sama dengan khusus buat kargo yang disebut dengan pesawat freighter seperti itu. Jadi kalau yang tingginya di atas sampai dengan 2 meter
lebar dan segala macamnya heavy cargo jatuhnya atau over dimensi, ya itu masuknya ke pesawat kargo. Tapi kalau Itu kayak misalnya pesawat kargo tuh yang model-model Ivanov gitu yang Rusia tuh yang pala depannya Antonov ngangkat. Pak, bukan Oh, Ivanov Pak. Udah ganti nama dia? Udah ganti nama Pak. Dari dulu. Iya. Pada lupa. Ivanov itu yang di SpongeBob yang nomor 1. Nah itu namanya Ivanov Pak. Apa Antonov? Antonov Pak. Iya itu ya. Yang bisa kebuka palanya itu Ya. dimasukin apa mobil gede kalau nggak salah ya. Ya, jadi dari buntut sama depan Khusus semua buat masuk. barang semua tuh Khusus ya? buat barang. Karena dia Berapa ton punya kalau kren itu? sendiri. Itu dia kalau yang tipe 225 Oh, ada lagi tipenya? tipe kan ada AN 225, AN 125 itu dia bisa ngangkut sampai 250 ton. Wih. Karena kan beda, mereka itu kan mereka mengangkut logistik militeri. Oh iya. Beda Kayak- dengan kita yang kayak mengangkut kalau- distribusi. Iya, kalau di sini kayak kapal-kapal Hercules gitu kali Ya. ya, yang petain ibunya ya. Ya, betul. Seperti itu. Kadang-kadang pesawat juga masuk ke situ, Bro. Iya. Pesawat makan pesawat. Ya, pesawat melahirkan pesawat, masuk ke dari buntut, keluar dari depan. Tapi sayapnya dicopot. Ya karena Tapi memang itu dicopot. pesawat itu kan gede banget memang. Ya, Gila. Emang awalnya dibuat tuh buat militer ya. memang kalau pesawat Antonov itu dipakai untuk militer. Oh. Di Indonesia belum ada itu. Di kan? Indonesia belum ada. Paling sekelas-kelas gitu paling untuknya Hercules paling ya. Iya, pesawat Yang Hercules. Hercules tuh Hmm? saya ya, kapal kargonya juga ya. Yang buat ngangkut-ngangkut alat-alat TNI ya. Iya. Itu berapa ton juga tuh? 20 ton ada? Tergantung sih tipenya. Kan notabene-nya kalau yang standar itu sekitaran 20 tonan. Buset, berarti 10 Besar juga 10 kali 100 kali lipat jatuhnya ya. Iya. 100 kali lipatnya si Antonov ini ya. Ya, karena kan kenapa sih kita pakai pesawat yang medium atau yang disebut dengan narrow body? Nah, karena kan Hercules itu masuk ke dalam narrow body atau berbadan sempit, Oh. gitu kan. Nah, kenapa? Karena kita adalah Indonesia yang memiliki kepulauan. Landasan-landasan Indonesia itu Pendek-pendek pendek-pendek. ya. Oh. Antonov berapa dia panjangnya? Minimal 3.000 meter. 3 kilo. Minimal 3.300 kalau nggak salah. Iya, berarti 3 kiloan Iya, ya. 3 kiloan. Itu baru bisa terbang deh. Baru bisa mendarat. Mendarat dulu Pak, terbang mah gampang. Kalau misalnya dia nggak bisa mendarat, gimana mau terbang Pak? Gua ngebayangin itu Mendarat dulu Pak. Terus sekali nyedot kenceng itu. Berapa drum tuh kan? Sekali terbang set, bot tuh ya kan. Apa namanya? Itu. Pertamax apa? Aftur Bapak. Bensinnya. Lu kira ini ya. Kita kan mau main tracking, Pak. Oh, Kita iya. nggak tahu Metik. gitu-gitu ya kan. Aftur kalau gitu. Om, mau tanya nih Om. Nggak tahu aku kecepatan atau gimana. Kan dilihat logistiknya Indonesia kan juga bermaju pesat lah ya. Kalau lihat kereta tuh kan memang ada untuk kargo khusus gitu ya. Kalau pesawat kayaknya belum ada deh Om. Pesawat? Kenapa? Selalu gabung dengan penumpang kan yang saya tahu. Jadi kenapa nggak memang ya kemarin tuh kan karena COVID. Akhirnya kan dia di pesawat komersil digunakan jadi kargo karena tidak ada penumpang. Nah, Oh, balik iya. bertanya lagi, kenapa nggak ada pesawatnya? Ya emang khusus kargo. Ada itu yang tadi disebutin pesawat freighter namanya. Freighter. Sampai Ada sekarang juga berjalan kok. masih jalan. Masih jalan. Jadi buat yang Tapi rutinitasnya pasti tuh. pasti. Kalau kereta kan sehari nih ke Surabaya 4 kali. Nah, kapal kargo sendiri ada rutinitas kayak gitu. Rutinitas dia 1 hari 1 kali. Oh. Kenapa? Karena kan dia notabene-nya beda dengan pesawat penumpang. Kalau pesawat penumpang misalnya rute ke Makassar sampai dengan 6 sampai 8 kali. Iya. Kalau dia cuma sekali atau 2 kali. Tapi itu di kota-kota besar aja ya Om? Iya, di kota-kota besar aja. Oh, oke. Karena terkait dengan yang namanya load-nya atau payload-nya. Iya, iya. Berarti Jadi eh, kondisi misalnya dari Jakarta atau permintaannya dari Jakarta itu cuma sekian, nggak nutupin ya dia juga nggak terbang gitu loh. Kenapa? Karena di daerahnya nggak ngisi gitu. Itu Berarti mungkin yang hitungannya- menjawab kenapa Indonesia Timur tuh ongkosannya tinggi. Sebenarnya ada solusinya, tapi mau atau tidak kita berubah. Oh. Jadi kan lagu Menteri Perhubungan. Nanti bikin buku lagi Bang. Om. oh iya. Nih, Pak Bro. Ini di Aceh ngeluarin buku tentang penerbangan Indonesia. Mengenal lebih dekat jasa pengiriman barang moda transportasi udara. Nah, nih.
keren Om, Rahman Dharma malah. S-nya apa tuh? Satria. Oh, Satria. Sarimin. S Dharma. Jadi di buku ini apa aja dalamnya Om? Jadi di buku ini tuh, jadi sedikit cerita. Oke. Dasaran membuat buku ini tuh sebenarnya adalah rasa kondisi di mana antara praktek dengan teori itu jauh berbeda. Kebetulan kan alumni dulu tuh STMT Trisakti, sekarang kan jadi ITL, ya kan. Nah, antara teori dengan yang ada di lapangan itu berbeda. Jadi itu yang membuat pada akhirnya banyak lulusan-lulusan atau adik-adik yang pada PKL di kantor, giliran dicoba tes di dalam aspek lapangan, ya nol. Bukan kaku lagi, nol. Nggak ada ilmunya. Jangan bilang begitu, Pak. Iya. Berarti oke. Berarti lebih ke praktek ya di buku ini ya, semua. Lebih ke arah praktek yang dibukukan. Oh iya Gitu. bukan teori yang dibukukan. Ya. Ini praktek yang dibukukan. Ya, praktek yang apa aja dibukukan. isinya tuh? Salah satunya. Yang pasti kan ada 9 bab ya di situ. Kurang lebih itu ada sekitar 6 bab. 5 bab mengenai jasa pengiriman. Oke. 1 bab mengenai penumpang, 1 bab lagi sejarah penerbangan, 1 bab lagi itu mengenai pengelolaan kebandarudaraan. Gitu. Jadi kenapa sih di sini judulnya jasa pengiriman barang, tapi kok memuat mengenai penumpang, memuat mengenai sejarah, memuat mengenai pengelolaan kebandaraan. Sampai artikel tentang artikel apa namanya? Sejarah penerbangan Indonesia ya. Ada semua tuh ya? Ada semua. Lu udah pelajarin tuh? Sudah. Lu tuangin Makanya juga? di awal betul. kayaknya ada sejarah dunia juga tuh. Iya. Wright bersaudara kan ya. Nah kan kita umumnya taunya cuma Wright bersaudara tuh. Iya, ternyata tidak ya. Ternyata tidak. Kita tuh Muslim itu punya sebelumnya. Abbas Ibnu Firnas namanya. Dia itu apa? Pilot? Bukan, Apa? dia yang salah satunya menciptakan aerodinamik juga. Jadi dari situ Wright bersaudara menjiplak sebenarnya dasaran-dasaran aspek angkat pesawat namanya, atau dibilang daya angkat. Nah jadi Wright bersaudara itu ngambil dari Abbas Ibnu Firnas ini. Ilmuwan gitu. Islam tuh ya? Iya, ilmuwan Islam. Jadi banyak hal yang notabene-nya dunia barat kelihatannya menemukan, padahal di zaman sebelumnya itu sudah ada yang menemukan. Orang Islam lebih pinter-pinter Ya, sebenarnya ya. Cuman kurang nggak ada wadahnya aja untuk sama kayak gua konseptor sebenarnya men. Cocoknya nih gue insinyur. Bukan pengusaha kargo. Kemarin bilang kedokteran. Iya. Nah, itulah kalau di Empang kayak gitu. Oh, kedokteran. Mikirnya aneh lagi. Iya. Jadi balik lagi, Bro. Ini buku ngajarin tentang perhitungan HPP. Ada juga tadi gua lihat. Salah satunya hitungan HPP penumpang dan barang. Ya, penumpang, barang dan segala macam. Kalau di gua darat itu dibagi 4.000. Kalau lu ada yang 5.000, ada yang 6.000. nah, beda lagi nih. Iya, Kalau 5.000 lebih sedikit. Lebih banyak. Lebih banyak. 6.000 lebih dikit. Ya, 6.000 lebih dikit. Jadi ada dasar-dasar perhitungannya yang diatur di dalam TACT rules. Karena kan kalau di dalam penerbangan itu diatur sama IATA dan ECAO. Nah, itulah kenapa dasaran ini buku kita harus mengenal dulu pengelolaan kebandarudaraan, sehingga ini tuh kayak kita mau bahas nih, bahas ujungnya bolu. Tapi kan kita harus tahu mana sih beli Prosesnya, bahannya. Nah, itu diceritain masaknya. semua di sini sampai ketemu bolunya. Gitu. Ya, kalau misalnya cuma kita bahas ini lo masak bolu, apinya sekian, ini sekian, tidak, kan nggak ada yang pernah bahas mengenai beli bahannya yang bagus kayak mana, cuma kasih garam setengah sendok atau apa kan begitu. Tapi Betul. kan mengenai dasaran-dasaran bumbu rahasianya kan tidak pernah dikupas gitu loh. Nah di sini dikupas sehingga orang tahu nih sejarah dari awal sampai pada akhirnya ketemu di mana cara berhitung bikin jasa pengiriman udara. Di Gitu. di Indonesia sendiri harga-harga tuh variatif ya. Si penerbangan A sekian, si B sampai sekian. Bedanya tuh tinggi loh. Contoh ya, walaupun belum bilang HPP-nya sih hitungannya sama Ya. sebenarnya.
cuman servisnya aja yang berbeda. Mungkin juga di bidang kita kayak gitu kan. Ya. Lu mau naik kontainer ya sekian hari, lu naik roro ya sekian hari juga kan. Lu naik pesawat ya 1-2 hari. Nah, pertanyaan gua, harga itu di udara tuh emang ada, Asperindo sendiri kan ada tuh kan ya, kumpulannya pengusaha-pengusaha kurir lah jatuhnya ya namanya ya. Itu ada nggak sih yang sama apa beda-beda, apa sesuka pengusahanya aja ngasih harga? Kalau dibilang itu disebut dengan masing-masing maskapai. Nah, artinya maskapai A, maskapai B, maskapai C itu memang di domestik ini tidak ada keseragaman. Gitu loh. Sebenarnya HPP-nya sama. Nah, kenapa tidak terjadi keseragaman? Mungkin dia ngitungnya di kapasitasnya dia di 60%, sehingga harganya jauh lebih tinggi, lebih murah, atau dia ngitungnya di 85%, atau dia ngitungnya di 40%, seperti itu. Jadi kan kita ngitung dari pembanding dan pembagi di dalamnya. Misalnya kalau kita biayanya itu 10.000 dibagi 6 orang, berarti kan hitungannya sekian, dibagi 8 hitungan sekian, dibagi 4 hitungnya sekian. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Di mana dia cara ngitung pelotnya. Itulah yang sebenarnya menjadi rumus, perbedaan antar maskapai. Rumus harga mereka sendiri-sendiri ya. Gitu. Oke, mau. Kayak misalnya 40 orang aja yang terbang dia udah ketemu HPP, ya kan? Ya sudah, maka harga dia berdasarkan dari 40% tersebut, 40 orang tersebut. Pesawat gitu. itu nggak ada berhentinya kan, men? Nggak ada berhentinya. Justru kalau pesawat itu dia nggak terbang 8 jam sehari, rugi, Pak. Gila. Harus diperkosa pesawat itu. Iya. Serius? Serius. Paling berhenti nurunin penumpang isi Isi aftur. Habis itu dia terbang lagi. Bahkan ada yang tidak isi aftur, yang disebut dengan backlog atau double fuel. Oh, gitu. jadi udah disiapin tuh ya. Ya, kenapa? Karena mungkin di bandara tujuannya harga bahan bakarnya tidak tersedia, atau lebih tinggi, atau kualitasnya nggak bagus. Kan banyak faktor kenapa pesawat ini tidak mau misalnya mengisi di bandara X, ya kan? Sehingga dia dari Cengkareng ke bandara X ini dia nggak ngisi. Akhirnya kargo lah jadi korban, Pak. Yang disebut dengan offload. Oh gitu, gara-gara Iya. barang gua nggak terbang tuh kayak gitu ya? Ya, banyak faktor terhadap offload tuh, banyak faktor. Oh, jadi nggak barangnya penuh, apa emang kapalnya buru-buru main jalan aja? Enggak. Karena ada beberapa faktor. Kalau misalnya pernah kirim barang, terus tiba-tiba kita dapat kabar, Om Imam barangnya nggak naik, penerbangan yang ini offload, penerbangannya ngikut yang besok. Padahal si pilotnya udah tahu nih, dengan aftur gua sekian, beban gua harus sekian gitu ya? Iya, kan Jadi sudah buat dihitung. Oh, yang iya. disebut dengan weight and balance. Makanya lu bilang kalau satu pesawat itu, kalau komersial berapa? 15 ton? 15 ton. Itu udah Untuk mau kargo penumpang. ya? Iya. Kargonya doang. Iya. Pesawat komersial. Pesawat Yang komersial. ada penumpangnya. Iya, sama termasukkan penumpang, mix penumpang. Nah, kalau dia balik lagi nggak isi aftur, berarti ya paling 10 ton gitu kali ya. Ya, artinya kan pesawat itu punya kapasitas bahan bakar. Jadi itu di totalnya itu ada yang namanya MTOE, maksimum take off weight. Jadi itu bisa dimaksimalin, tapi tidak boleh lebih. Bahkan 100-200 kilo pun pilot pasti akan nge-reject barang tersebut. Gitu? Iya. Kita nggak ada toleransi. Itulah kenapa ada perbedaan antara udara, darat, sama laut nih. Anak udara itu kalau buat meyakinkan customer harus 1001 cara. Bikin nyaman lah, inilah, itulah segala macam. Tapi pada saat operasional kita nggak bisa, Pak. Milikin sebuah alasan. Kenapa? Karena kita punya jam terbang, punya jam landing, ya kan? Nah, dan perjalanan barangnya pun juga punya ukuran. Tapi ketika darat sama laut, harganya 2.500, mau syukur nggak mau ya udah. Nggak ada pilihan dong, kita nyari yang lebih murah, ya kan? Giran pas operasional, ban bocor, ban meledak, oli bocor, ya kan? Ada aja alasannya. Artinya di udara itu tuh kita harus meyakinkan 1001 cara ke customer. Operasional tidak, tapi darat dan laut nggak perlu dia ngiyakinin customer. Ya udahlah, mau syukur nggak mau ya udah. Operasionalnya ya udah barulah 1001 cara lah Itu udah dikeluarkan. segitiga. Lu minta murah, jangan minta bagus. Bagus cepat, jangan minta murah, ya kan? Itu udah ada tuh sandinya kalau di darat. Gitu. Terus balik lagi, Bro. Buku ini isinya tentang
perjalanan pesawat di Indonesia ya. Terus penemu sampai barang dan harga tiket bandara segala macam ada di Ya, sini ya. ada. Semuanya ya. Ya, Jadi termasuk dirangkum. cara bikin tiket murah, dapetin tiket murah. Itu juga guys tahu caranya. Gimana tuh bro? Tiket murah gue pengen tahu. Gue misalkan gue mau keluar negeri nih. Yang udah ya, gue ngeliat teman-teman gue Ah. 1 bulan sebelumnya mesen. Itu bener nggak kayak gitu? Itu emang benar. Itu benar. Tapi ada yang lebih ekstrim lagi. Apa tuh? Lintas antar negara, Pak. Lintas antar negara. Ya. Jakarta Medan. Lintas antar negara tuh gini. Dari Jakarta kita ke Singapura dulu. Dari Singapura baru ke Medan. Itu lebih murah, Pak. Hah? Masa sih? Tapi harus bawa paspor kalau gitu. Loh iya. Kalau langsung Jakarta Medan kan udah turun udah. Oh iya. Itu namanya lintas antar negara. Jadi kita masuk ke satu negara dulu, terus kita masuk lagi ke negara kita. Oh iya, justru malah komersial kita yang mahal tiketnya ya. Kalau Ya. yang ke Singapura malah murah ya. Kenapa? Ada alasan tiket penumpang kita domestik itu mahal. Karena cara ngitungnya kita dihitung PP dari Jakarta, Medan, Jakarta. Padahal di Medan dia ngisi lagi. Tapi kan nggak sebanyak dari Jakarta. Oh, jadi harganya 2 kali lipat kayak gitu. Iya. Tapi kalau dari negara ke negara itu dia menganut yang namanya free freedom atau 6 kebebasan. Nah, itu ada di aturan IATA gitu loh. Nah, di situ mereka akan ngitung hanya 1 kali aja. Misalnya Singapura, Jakarta. Terus dari Jakarta dia ngitung lagi ke Singapura. Maka cara ngitungnya kan akan berbeda. Yang satu PP harga jadinya 10.000, kalau dia 1 kali 5.000. Ya kan? Kan cara breakdownnya juga beda. Gue pernah tuh naik pesawat dari Kendari ke Makassar. Itu penumpangnya gue bisa hitung pakai jari, men. Padahal kapasitasnya besar. Nah, itu rugi kagak itu tuh pengusaha penerbangan kayak gitu? Enggak, karena udah dihitung dari awal. Udah dihitung PP Ya, ya. itulah kenapa tiket penerbangan Indonesia itu mahal. Karena sampai kita beli 2 kali ya. Iya. PPO gitu. Jadi kita ngitung dari A, B, A gitu. Makanya kenapa tiket ke wilayah timur itu tinggi kan? Iya, karena emang gak ada kita harus penumpangnya. ngitung. Iya, karena persebaran kita kan konsentrasi di Pulau Jawa. Belum tersebar. Merata. Iya, belum Iya. merata. Akhirnya pergerakan manusianya juga nggak berimbang, Pak. Gitu. Berarti angkat dia jadi disub, bro. Jadi ntar diatur sama dia. Nih, ada pertanyaan nih Om. Apa tuh? Ini kan ngedit sendiri, nulis sendiri, layout sendiri, masarin sendiri. Untuk nulis deh. Ini butuh waktu berapa lama Om? Nulis itu sebenarnya dibilang lama enggak, tapi ngumpulin bahan yang lama. Berdasarkan dari pengalaman. Bukan dari ini nulis ngetik setahun, enggak juga, tapi ngumpulin pengalamannya kan yang lama. Berarti ini ada bisa lebih dari setahun waktu ngumpulin materinya. Nggak Kalau juga? ngumpulin materi, anggaplah dihitung dari 2009. Ngumpulin pengalaman ya dari 2009 sampai akhirnya semakin kita berpikir yang kurang di Indonesia apa? Semakin majunya bisnis tidak diimbangin kemajuan informasi dan edukasi. Contoh di kita logistik, kita itu kekurangan informasi dan edukasi. Misalnya Om Tinus, ya tadinya sama Om Imam, terus punya rezeki bikin sendiri. Nah, Om Tinus pasti akan berpikir semua orang yang Om Tinus hire akan sama pola pikirnya, ya toh. Akhirnya akan terjadi gap, gitu akan terjadi gap. Nah, ketika terjadi gap, nah inilah yang bahaya. Nah, informasi dan edukasi inilah yang tidak tersampaikan. Itu baru bersifatnya kepada perusahaan jasa pengiriman. Bagaimana dengan customer? Kita selama ini dimakan sama customer. Kenapa dimakan? Customer bilang, ini harganya 10.000, mau syukur nggak mau udah. Ada kok yang bisa ngangkut dan segala macam. Kita yang membiarkan diri kita untuk dimakan sama customer. Sampai pada akhirnya kedewasaannya itu tidak ada.
Servisnya ya, jeblok. gitu. iya, kitalah yang ngoyo cari barang. Hmm. Kenapa? Karena tidak ada informasi dan edukasi baik kepada customer maupun pelaku jasa. Gitu. Jadi poinnya apa yang harus jasa ini lakuin, Om? Memang gini, informasi yang ada di praktek itu tidak ada yang membukukan, sehingga mereka tidak memiliki satu panduan. Customer mau melihat misalnya, Pak, ini berdasarkan dari bukunya si ini nyebutin begini kok Pak, kan nggak ada, gitu loh. Pak, cara berhitungnya begini Pak, kan nggak ada. Contoh misalnya, kan yang kita tahu odol itu cuma di darat, Iya. ya, Hmm. over dimensi, overload. Padahal di Udara, kapal juga ada. Di udara ada, Iya. over gitu. delay, over lead time. Di laut juga ada, over demurrage, over lead time. Gitu. Jadi semuanya kalau mau dirapin tuh Om rapin di sub. sekalian. Ih, kasihan supir Om. Gua nih hari ini demo lu di Jabodetabek. Macet gue dari rumah Om. Barang gua nggak nyampe Om. Sorry Om. Ntar gue panggil juga ya Om di sub. Tapi praktis nulisnya sih cepet ya, hanya materinya aja. Materinya aja. Materi kan itu ngikutin perkembangan. Waktu itu sebenarnya mau bikin itu pada saat 2020. Pada saat Covid tuh waktu itu. Nah, cuma Banyak kan, kerjaan. bukan banyak kerjaan. Ya salah satunya itu ya charter terus ya kan. Oh, Jadi karena mikir gini, apakah Covid ini selamanya kan enggak? Maka kita harus keluar zona Covid dulu dan melihat perkembangan bisnis yang terbaru. Seperti apa sih polanya? Kan nggak mungkin bikin buku 2020 akan sama di 2025. Betul. Jadi makanya nahan sampai ketemu akhirnya pergantian kepemimpinan, ngelihat lagi kebijakan-kebijakannya barulah gitu. Oh, setiap pemerintah tuh beda-beda ya. Beda. Cara melihatnya beda. Melihat rekeningnya, Pak. Bapak tolonglah jangan di pinggir jurang, Pak. Ini bahaya, Pak. Enggak mau bisa diedit sini. Terus gue gue kenal lu tuh kan sebenarnya lu tuh cocoknya jadi coaching perusahaan ekspedisi, bro. Udah ada beberapa ekspedisi juga yang di coaching sama dia dan gak ngikutin sih alur lu ya, akhirnya jeblok lagi ya, kayak si salah satu tuh. Ya. Emang cara untuk hindarin itu, gue pengen tahu deh, buat temen-temen pengusaha ekspedisi nih ya. Sebenarnya apa sih jalan-jalan yang harus gue hindarin? Apa sih hitungannya? Gue tuh udah merasa kesininya nih. Ini semakin lama kok jadi kayak gini ya. Semakin gak karuan gitu loh. Beda pas gue lagi merintis perusahaan, lagi menggebu-gebunya. Sekarang kok, aduh, kok kayak gini kok jadi kemurahan, ini jadi kemahalan gitu loh. Tips dari lu tuh apa sih? Gue udah pernah kemarin ngobrol sama lu kan, dan lu ngasih tau gini. Coba jelasin lagi deh ke gue juga, biar teman-teman di YouTube nih tahu nih. Apa yang harus kita hindarin sebagai pengusaha jasa pengiriman? Sebenarnya gini, sederhananya. Jasa pengiriman itu selalu mati sama kenyamanan, zona nyaman. Oke. Jadi yang pertama dia lupa tujuan, Oke. dia lupa membukukan, membakukan, sehingga pada saat dia sudah terlampau jauh, dia tidak punya dasaran rulesnya, benang merahnya. Itu yang dilupakan, gitu loh. Jadi misalnya tadinya tujuan kita mau ini segala macam, mau makin banyak barang, nikmatin, enjoy, sehingga lupa improvisasi, lupa membuat satu produk baru. Terus intinya zona nyaman akan membunuh secara perlahan. Itu pasti. Itu pasti. Tidak mungkin tidak. Hubungan aja dengan zona nyaman, tahu-tahu ngerasa kayak hampa. Karena tiba-tiba cerai. Iya. Karena terlalu nyaman. Karena terlalu nyaman gitu. sama mau nanya ini Om, kayaknya ada sedikit yang saya juga cukup menarik dari Pak Imam itu. Kalau menurut Om sendiri mengenai perang tarif itu, kita ngikut apa kita harus punya standar sendiri Om? Kalau menurut Om sendiri nih, Ya harga. kita ikut-ikutan masuk ke dalam perang tarif, atau kita nggak mau ikutan karena ya aku tahu ininya apa istilahnya, kita tahu di posisi apa dan kita tetap bertahan lah di situ, nggak ikut-ikutan main perang tarif. Karena kan kalau diikut-ikutan kan capek Om, kalau dipikirkan Ya. nggak ada kelar-kelarnya kayaknya.
Oke, perang tarif itu adalah salah satu cara membunuh diri kita dengan cara punggungnya tersayat. Pelan-pelan. Ya, bukan pelan-pelan lagi Pak, ini tersayat. Jadi meninggalkan luka. Anjay. Gitu, meninggalkan luka. Jadi lagu. Jadi kalau ngikutin perang tarif, balik lagi. Kalau membuat bisnis logistik, jangan menjadi di tengah atau middle. Middle itu notabene-nya gini. You harus tentuin deh. Pertama kali mau jadi sebagai last corner kah atau memang middle. Kalau middle, you bisa nentuin mau buang kemana. Tapi kalau last corner, lama-lama teman-teman yang akan buang ke you orang. Yes. Gitu loh. Jadi tentuin dulu langkahnya. Jadi bikin logistik itu is not simple, tapi simple. Kenapa? Harus tahu dulu kita jati diri mau jadi apa ya. Last Betul. corner, ya kan? Visi Ya, misi lah ya. kalau di Kompro ya. Ya, last corner. Last corner itu adalah kita yang milikin surat muatan udaranya kah, atau kita milikin BL-nya kah, atau kita yang milikin trackingnya kah, kan begitu. Artinya ini yang menjadi satu dasaran. Nah, kenapa sih terjadi perang tarif? Karena last corner naik ke atas. Oh, ke permukaan. Iya. Iya. Ini yang harusnya nggak boleh. Betul. Ini harusnya nggak boleh. Ya, salah satunya ada beberapa pelayaran yang sudah masuk ke customer. Nah, Itu yang ngeri itu. Kita nggak punya kapal, harga kita dibantai. Beda 500.000, 200.000, customer lari. Serius. Nah, itu yang kadang-kadang ya udah lalu terima muatan gua aja ya kan, gak usah turun-turun, bagi-bagi rezeki maksudnya. Tapi ya, itulah Indonesia ya kan. karena Semakin- nggak ada yang ngatur regulasi. Iya. Ya sebenarnya kalau yang Om mau katakan, kita tentukan dulu mau di mana. Iya. Artinya, ya mungkin ya, ini Hmm. tanggapan saya itu, artinya ya kita ngapain ikutin perang tarif, orang kita sudah punya, ya kayak kita ada di mana posisinya. Iya. Begitu mungkin yang mau Iya. dikatakan sama Om. Iya. Oke. Jadi kalau mengikutin perang tarif sama aja menimbulkan luka. Kenapa? Dengan ikutin perang tarif, Bahasanya operasional itu. kita berantakan. Iya. Ya kan? Ketika operasional berantakan, medsos satu kegagalan kita akan tersebar ke 1000. Betul. Tapi keberhasilan kita emang dia mau ngomong. Nggak ada. Ada tuh customer gue sekarang udah nggak ngirim lagi. Yang dilihat kesalahan gue kemarin. Iya. Tapi kerja sama kita yang selama 4 tahun nggak dilihat sama dia. Hai, semoga lu balik lagi Jo. Iya. Ngeri titipannya. Lu Om jangan- Imam sebut aja inisial. Lu jangan Inisialnya. lihat kesalahan gue yang kemarin. Coba lu lihat ke belakangnya. Berapa ratus kiriman yang sukses ya. Lu ngelihat ya sudahlah. Standar Pak dalam hidup. Dalam hidup itu kan kita 99, kita memberikan effort kepada seseorang tidak dilihat. Betul. Yang dilihat satu kesalahannya doang. Itu biasa standar. Berarti memang rezeki kita sudah habis. Kan Iya. setiap masa. Gantian ya. Iya. Gantian pemerintah. Setiap masa ada rezekinya, setiap rezeki ada masanya. Iya. Jadi mau orang kah, mau waktu kah, disebut dengan masa. Seperti itu. Nah, buat dapetin buku ini adanya di mana aja nih, Bro? Buku Ya, lu nih. sementara sih masih order di kita ya. Langsung. Ah. Nah, Tapi kan- nanti mungkin di di toko-toko kantor buku ada. di kantornya Om Rahman ini enak, Bro, buat ngopi sekalian edukasi. Dan lu orang bisa panggil dia ke kantor lu jadi coaching teman-teman karyawan. Silakan, nanti gue tulis di bawah ini ya nomornya dia. Jadi baru saat ini masih di kantor aja. Masih di kantor aja. Kantor di Cipinang itu ya. Kantor Cipinang. Jalan? Di Jalan Ngurah Raya apa ya? Cipinang Lontar nomor 6. Oh, Cipinang Lontar nomor 6. Ah, Di ah. situ ada tempat ngopinya. Hmm. Jadi konsepnya emang konsep anak muda banget lah ya. Ya. Nggak kantor-kantor banget sih kalau kata Nggak. gua. Ada mesin kopi, jadi lu mau ngopi-ngopi tuh dekat rumah lu, Bro. Cipinang Iya, dekat. Lontar, ya kan? Ya udah. Jadi belum online juga nih ya. Sedang digarap untuk online-nya. Sedang karena- digarap untuk online-nya. Ya. Belum ada di Gramedia kah? Belum. Wih. Tapi coming soon akan segera. Segera ya. dipublikasikan. Jadi kalau memang mau tahu tentang proyeksi lagi awal mulanya penerbangan sampai pengiriman barang udara, lu harus beli nih buku biar lu tahu, khususnya untuk pengusaha-pengusaha kargo nih, Bro. Lu yang udah
dikibulin sama personal lu nih, lu bacain. Biar lu gak dikibulin lagi. Oke. Makasih Om Rahman waktunya. Siap. Di podcast kita sore ini, wah keren pokoknya edukasinya. Satu lagi kata-kata nih gue pengen dari Om Rahman untuk teman-teman, untuk calon pengusaha ekspedisi ataupun pengusaha ekspedisi, apa sih yang harus dijalanin? Kata-kata terakhir ya. Kata terakhirnya sederhana aja sih. Apa tuh? Jangan pernah takut gagal dan jangan menghindari badai. Itu aja. Gitu. Jadi kalau gua jabarin men, yang maksudnya beliau, lu kalau gagal coba lagi, gagal coba lagi, gagal coba lagi, terus aja kayak gitu sampai congean. Baru berhenti. Ya kan? Tapi ya gitu, pembisnis tuh kalau nggak pusing, bisnisnya tuh nggak jalan. Bisnisnya jalan, tapi kalau lu udah nggak pusing, bisnis lu berarti nggak jalan, berarti udah tutup. Berarti ya jadi pembisnis emang harus pusing. Gitu kata kuncinya. Oke, terima kasih Om Rahman. Sampai ketemu lagi di podcast Poseks. Mungkin ada yang kurang, nanti kita tambahin lagi ya. Gue masih lama nih sebenarnya. Banyak pertanyaan. Kalau ngomong-ngomong kita bisa lama, bisa berjam-jam. Oke, terima kasih teman-teman. Apa gue mau ngambil ya? Ngebom ya. Next kita coba panggil lagi narasumber yang kompeten, yang bisa ngebuka yayasan kalian di dunia logistik, khususnya di Indonesia ya. Terima kasih Om Rahman waktunya. Thank you. Continuous teman-teman semua. Sama-sama. Selamat sore. Sore.